Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sedulur kabeh, pernah ndak sih kalian ngerasa kok hidup rame tapi hati sepi? Kontak HP penuh, grup WhatsApp ada belasan, tapi pas lagi jatuh, yang bener-bener nyapa cuma satu. Itu pun nanya, "Bro, lu gak apa-apa?" Bukan, "Bro, lu ada duit." Kalau kalian lahir di weton wage, pelan-pelan kalian bakal sadar satu hal pahit tapi jujur. Temen kalian memang gak banyak. Bukan karena sombong, bukan karena ansos, tapi karena hidup wage itu terlalu dalam buat orang yang cuma mau dangkal. Dan malam ini jangan kemana-mana, karena di video ini kita bakal bongkar pelan-pelan kenapa wage sering sendirian, kenapa sering disalahpahami, dan kenapa orang wage justru paling kuat saat semua orang tumbang. Tarik napas, dengerin pelan-pelan, ini bukan cerita manis. Ini cerita yang jujur. Bagian pertama, karakter dasar weton wage. Dalam perhitungan Jawa, wage itu bukan weton yang cerewet, bukan juga yang suka cari panggung. Wage itu tipe yang datang, duduk, diem, tapi mikirnya jalan kemana-mana. Di saat orang lain ketawa rame-rame, wage sering tiba-tiba diem. Bukan karena bete, tapi karena pikirannya lagi muter. Tentang hidup, tentang masa depan, tentang kenapa orang bisa berubah secepat itu. Masalahnya, ndak semua orang kuat ngobrol sama orang yang pikirannya terlalu jauh. Buat sebagian orang, wage itu kelihatan pendiam, dingin, susah dideketin. Padahal aslinya, wage cuma nggak mau basa-basi palsu. Kalau obrolannya cuma ketawa doang, ngejek orang, ngosip nggak jelas, wage bakal pelan-pelan menjauh. Bukan marah, tapi lelah. Dan dari sinilah jumlah teman wage mulai menyusut. Bukan karena ditinggal, tapi karena wage memilih pergi lebih dulu. Bagian 2, kenapa weton wage sulit punya banyak teman? Sedulur kabeh, wage itu punya satu sifat yang jarang dimiliki weton lain. Sensitif terhadap ketulusan. Sekali ngobrol, wage bisa ngeroso, ini orang tulus, ini orang pura-pura, ini orang cuma dateng pas butuh. Dan lucunya, wage jarang ngomongin itu, dia cuma nyatet di hati. Makanya jangan heran, hari ini masih akrab, besok wage jadi biasa aja. Bukan karena benci, tapi karena topengnya kebaca. Buat orang yang suka manfaatin, wage itu nggak asik, nggak gampang disuruh, nggak gampang dikomporin, nggak gampang diajak rame tapi kosong. Dan akhirnya apa? Wage dicap aneh, wage dicap dingin, wage dicap susah gaul. Padahal kenyataannya, wage cuma nggak mau salah lingkaran. Ingat ini baik-baik sedulur kabeh. Banyak teman belum tentu selamat. Sedikit teman tapi tulus itu nikmat. Bagian 3, kesepian yang sering disalahartikan. Ada satu fase yang hampir pasti dialami orang wage, yaitu merasa sendirian di tengah keramaian. Datang ke acara, ketawa seperlunya, tapi pulang dengan dada kosong. Disinilah banyak wage mulai bertanya dalam hati, kenapa aku beda? Kenapa aku nggak bisa kayak mereka? Kenapa aku lebih nyaman sendiri?
Padahal jawabannya sederhana, karena jiwa wage itu bukan jiwa keramaian, tapi jiwa perenungan. Kesepian wage bukan tanda lemah, justru itu tanda kedewasaan yang datang lebih cepat. Wage belajar kuat tanpa banyak saksi, belajar sabar tanpa banyak pelukan, dan itu ndak semua orang sanggup. Sedulur kabeh, kalau hari ini kalian merasa temannya makin sedikit, lingkaran makin sempit, hidup terasa sepi, dan kalian lahir di weton wage, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Karena bisa jadi Tuhan sedang menjauhkan kalian dari yang palsu, untuk mendekatkan kalian pada yang sejati. Di part 2 kita bakal bahas kenapa wage sering jadi tempat curhat, kenapa banyak orang butuh wage tapi jarang menetap, dan luka batin yang jarang diungkapkan wage tapi paling dalam. Jangan kemana-mana, tetap di sini, karena cerita tentang wage baru saja mulai. Sedulur kabeh, aneh yo hidup ini. Kenapa orang datang ke kita pas hancur, tapi pergi saat hidupnya utuh lagi? Kenapa waktu mereka butuh tempat curhat, nama kita yang dicari, tapi waktu mereka bahagia, kita malah dilupakan? Kalau kalian sering ngalamin ini, gue mau tanya satu hal. Apa kalian capek jadi orang kuat terus? Karena ada weton yang sejak lahir memang dijadikan sandaran, bukan tujuan. Dan weton itu sering gak sadar kalau dirinya dipakai lebih sering daripada dipilih. Bagian pertama, weton wage, tempat orang pulang. Orang dengan weton wage punya satu magnet aneh. Dia nggak banyak bicara, tapi bikin orang nyaman cerita. Tanpa disadari, temen curhat, tempat nangis, tempat numpahin kecewa, semua mampir ke wage. Masalahnya, wage jarang cerita balik. Bukan karena nggak punya luka, tapi karena dari kecil, wage sudah belajar satu hal kejam. Nggak semua orang sanggup menampung kesedihan kita. Jadi wage memilih diam, mendengar, menguatkan orang lain, dan di titik ini, wage mulai terbiasa jadi tempat singgah, bukan tempat tinggal. Bagian 2, pola yang terus berulang. Coba inget-inget hidup kalian. Berapa kali kalian dengerin orang berjam-jam, nemenin orang jatuh, bela orang pas diserang, tapi pas kalian butuh, jawabannya, lu kuat, pasti bisa sendiri. Kalimat itu kelihatan kayak pujian, padahal pelan-pelan itu pengabaian. Dan wage nerima, gak protes, gak maksa. Karena di dalam hati wage mikir, gak apa-apa, yang penting mereka baik-baik aja. Masalahnya sedulur kabeh, kebaikan yang terus-terusan dipendem akan berubah jadi kesepian. Dan kesepian inilah yang bikin lingkaran wage makin kecil. Bukan karena wage dibenci, tapi karena wage terlalu bisa diandalkan. Bagian 3, luka yang gak pernah diomongin. Ada satu luka wage yang jarang banget diomongin, yaitu takut merepotkan orang lain. Makanya, lagi sedih, pura-pura biasa. Lagi hancur, tetap bercanda. Lagi capek, tetap bilang aman. Dan lucunya, orang malah makin yakin, dia nggak butuh siapa-siapa. Padahal kenyataannya, wage cuma nggak mau ditinggal 2 kali. Sekali ditinggal itu sakit, tapi ditinggal setelah berharap, itu yang bikin wage berubah. Lebih diam, lebih selektif, lebih sendiri. Dan dari sinilah, teman wage makin sedikit. Bukan karena benci manusia, tapi karena takut kecewa lagi. Sedulur kabeh, kalau dari tadi kalian ngerasa, kenapa ini pas banget sama hidupku? Gue mau bilang satu hal, pelan-pelan. Bukan kalian yang aneh,
Bukan kalian yang kurang. Kalian cuma lahir dengan weton yang ditakdirkan kuat lebih dulu, bahagia belakangan. Di part 3, kita bakal bongkar kenapa setelah sendiri lama, Wage justru naik level. Kapan rejeki dan hubungan Wage mulai stabil, dan tanda-tanda kalau hidup Wage sebentar lagi berubah. Kalau kalian masih di sini sampai menit ini, berarti kalian bukan penonton biasa. Jangan kemana-mana, karena puncak cerita weton Wage ada di part berikutnya. Masuk ke part 3. Weton Wage. Saat yang sepi naik level, yang rame tertinggal. Sedulur KB, kalau dari part 1 sampai part 2 kalian masih bertahan, itu tandanya satu hal. Bukan penonton biasa. Karena kebanyakan orang kabur saat cerita mulai nyentuh diri sendiri. Yang bertahan biasanya memang sudah siap naik level. Dan orang dengan weton Wage, cepat atau lambat, pasti sampai di satu fase hidup yang sunyinya bukan lagi menyakitkan, tapi mencerahkan. Bagian 1. Titik balik orang Wage. Ada momen dalam hidup Wage yang nggak dramatis, nggak rame, bahkan nggak disadari orang lain. Yaitu momen ketika Wage berhenti berharap pada manusia. Bukan jadi pahit, bukan jadi dingin, tapi berhenti menggantungkan kebahagiaan. Di titik ini, Wage mulai nyaman sendiri, tenang tanpa validasi, fokus ke hidupnya sendiri. Dan anehnya, saat Wage berhenti mengejar siapapun, hidup justru pelan-pelan ngejar Wage. Ini bukan kebetulan. Dalam kejawen, orang yang kuat menahan sepi akan dibukakan jalan saat sudah matang. Bagian 2. Rejeki dan hidup mulai berubah. Sedulur kabeh, pernah nggak sadar orang Wage itu sering telat bersinar? Bukan karena kalah cepat, tapi karena dibentuk lebih lama. Saat weton lain sibuk pamer, ribut, kejar pengakuan, Wage justru membangun dalam diam, belajar dari luka, menguat tanpa tepuk tangan. Dan saat waktunya tiba, perubahan itu datang pelan tapi nyata. Rejeki lebih stabil, lingkaran makin kecil tapi sehat, hubungan lebih tenang bukan meledak-ledak. Inilah fase di mana Wage sadar. Oh, ternyata semua sepi itu latihan. Bagian 3. Orang-orang mulai kembali. Ini bagian yang sering bikin Wage senyum miris. Saat hidup mulai rapi, mental mulai kuat, wajah mulai tenang, orang-orang lama datang lagi. Dengan kalimat klasik, "Lu sekarang berubah ya, lu kelihatan lebih dewasa, lu enak diajak ngobrol sekarang." Padahal, Wage nggak berubah. Yang berubah cuma satu, Wage nggak lagi butuh mereka. Dan disinilah ujian terakhir Wage muncul. Bukan ujian kesepian, tapi ujian memilih siapa yang layak masuk lagi. Karena nggak semua yang kembali pantas diberi tempat lagi. Bagian 4. Tanda kalau Wage sudah naik level. Kalau kalian orang Wage dan mulai merasakan ini, nggak gampang baper, nggak tergoda drama, lebih milih damai daripada menang debat, dan nggak takut kehilangan orang, maka dengarkan baik-baik. Kalian sudah naik level. Bukan jadi orang dingin, tapi jadi orang yang punya batas. Dan orang dengan batas selalu hidupnya lebih tenang. Sedulur kabeh, jika hari ini teman kalian sedikit, hidup terasa sepi, dan dunia kayak nggak adil, ingat satu hal ini. Tuhan tidak membentuk semua orang untuk ramai. Sebagian
dibentuk untuk kuat. Dan weton wage sering masuk golongan yang kedua. Kalau video ini ngena di hati kalian, bukan karena gue pinter cerita, tapi karena ini memang cerita kalian. Tetap di channel ini, karena masih banyak kisah yang belum berani diceritakan orang lain. Masuk ke part 4. Sedulur kabeh, kalau kalian masih di sini sampai bagian ini, itu artinya satu hal. Kalian sudah berdamai dengan sunyi. Karena orang yang belum siap biasanya berhenti di tengah. Yang bertahan sampai akhir biasanya memang sedang disiapkan. Malam ini gak ada teriakan, gak ada paksaan. Kita tutup cerita ini pelan-pelan. Seperti hidup orang wage yang jarang dirayakan, tapi selalu dikuatkan. Bagian 1. Kebenaran yang baru terasa belakangan. Ada satu kebenaran tentang weton wage yang jarang disadari saat masih muda. Kesepian wage itu perlindungan. Coba bayangkan, kalau wage gampang percaya, wage suka ikut arus, wage takut sendiri. Mungkin hidupnya rame, tapi hatinya hancur. Banyak luka besar dalam hidup sebenarnya datang bukan dari musuh, tapi dari orang yang terlalu kita percaya. Dan tanpa disadari, kesepian itulah yang menyelamatkan wage dari pengkhianatan yang lebih dalam. Bagian 2. Doa yang dijawab dengan cara sunyi. Sedulur kakek, orang wage itu sering berdoa tanpa suara. Gak banyak mengeluh, gak pamer kesedihan, gak minta dikasihani. Dan Tuhan punya cara unik menjawab doa orang seperti ini. Bukan dengan keramaian, bukan dengan sorotan, tapi dengan menguatkan dari dalam. Makanya jangan heran orang wage sering kuat tanpa cerita, sabar tanpa saksi, bertahan tanpa dukungan. Karena jawabannya bukan di luar, tapi di dalam diri sendiri. Bagian 3. Saat wage akhirnya bahagia. Bahagia versi wage itu sederhana, bukan pesta, bukan sorak, bukan validasi, tapi bangun pagi tanpa beban, tidur malam tanpa dendam, dikelilingi sedikit orang tapi tulus. Di fase ini, wage nggak lagi iri sama hidup orang lain, karena dia tahu hidupnya mungkin sepi tapi utuh, dan itu mahal. Bagian 4. Pesan terakhir untuk orang wage. Kalau kalian orang wage dan hari ini masih berjuang, tolong dengerin ini baik-baik. Kalian gak telat, kalian gak gagal, kalian cuma sedang diproses lebih lama. Jangan iri sama yang rame duluan, jangan minder sama yang pamer duluan. Karena yang dibentuk lama biasanya dipakai lebih kuat. Sedulur kabeh, kalau rangkaian video ini kerasa kayak cerita hidup kalian, berarti kalian gak sendirian. Channel ini bukan buat yang pengen rame, tapi buat yang pengen kuat dan sadar diri. Kalau kalian merasa video ini menemani, cukup satu hal kecil, tetap di sini. Karena masih banyak cerita yang belum sempat diucapkan orang sepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.